Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko kredit sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mariana Puspitasari, NIM 2105520013 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko merujuk pada proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau kegiatan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi kemungkinan risiko yang tidak diinginkan terjadi, seperti dampak negatif yang akan timbul akibat risiko tersebut. Proses ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Mengidentifikasi berbagai risiko operasional yang mungkin memengaruhi tujuan atau operasi organisasi. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, perubahan pasar, teknologi, dan faktor internal organisasi. Yang kedua yaitu evaluasi risiko. Menilai risiko untuk memahami tingkat dampak potensial dan kemungkinan terjadinya. Evaluasi ini membantu organisasi dalam memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Mengembangkan strategi untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Ini bisa meliputi tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau mitigasi, atau menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi risiko atau pengendalian, atau mentransfer risiko ke pihak lain melalui asuransi atau kontrak. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan pengendalian. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko yang ada dan efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan rencana mereka sesuai dengan perubahan kondisi atau risiko baru yang muncul. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari pengelolaan organisasi modern dan membantu dalam meminimalkan kegiatan potensial serta memaksimalkan peluang yang ada. Kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan merujuk pada proses pemberian pinjaman atau fasilitas kredit kepada individu, perusahaan, atau entitas lain oleh lembaga keuangan atau pihak lain yang berwenang. Secara umum, definisi kredit yang diberikan mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama yaitu pinjaman atau fasilitas kredit. Ini adalah jumlah uang atau nilai tertentu yang diberikan kepada peminjam oleh pemberi pinjaman atau lembaga keuangan. Kredit ini dapat berupa pinjaman tunai, fasilitas kartu kredit, overdraft, dan jenis kredit lainnya. Yang kedua yaitu persyaratan dan ketentuan. Kredit yang diberikan biasanya disertai dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam, seperti pembayaran bunga, jangka waktu pinjaman, dan lain-lain. Ketentuan ini mencerminkan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan pemberi yang harus diikuti. Dan yang ketiga yaitu tujuan penggunaan. Kredit ini diberikan dengan tujuan tertentu, seperti untuk membiayai pembelian barang atau layanan, untuk investasi bisnis, untuk keperluan konsumsi, atau untuk tujuan lainnya yang telah disepakati. Yang keempat yaitu jangka waktu. Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang harus dipatuhi oleh peminjam. Jangka waktu ini berjangka pendek, menengah, panjang, tergantung pada jenis kredit dan tujuan penggunaannya. Dan yang kelima yaitu bunga dan biaya lainnya. Kredit yang diberikan biasanya mengharuskan peminjam untuk membayar bunga atau biaya lainnya sebagai imbalan atas penggunaan uang atau nilai yang dipinjamkan. Pemberian kredit merupakan bagian penting dari aktivitas perbankan dan keuangan yang membantu mendukung aktivitas ekonomi dengan menyediakan dana kepada individu atau entitas yang membutuhkan modal untuk melakukan investasi dan memenuhi kebutuhan lainnya. Risiko kredit.
Risiko kredit mengacu pada potensi kerugian yang timbul jika peminjam tidak dapat atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau fasilitas kredit yang telah diberikan oleh peminjam atau lembaga keuangan. Secara lebih spesifik, definisi risiko kredit mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu potensi kerugian. Risiko kredit mencerminkan potensi bahwa peminjam tidak akan dapat membayar kembali pinjaman atau fasilitas secara penuh atau sebagian. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pemberi pinjaman dan lembaga keuangan. Yang kedua, evaluasi kelayakan. Sebelum memberikan kredit, pemberi pinjaman melakukan evaluasi terhadap kelayakan peminjam. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap kesehatan keuangan peminjam, kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan seberapa baik peminjam mampu mengelola risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut. Yang ketiga yaitu faktor risiko. Risiko kredit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, industri tempat peminjam beroperasi, kebijakan moneter, dan perubahan dalam kondisi pasar, serta karakteristik individu dan entitas yang meminjam. Yang keempat yaitu manajemen risiko. Untuk mengetahui risiko kredit, pemberi pinjaman menerapkan berbagai teknik manajemen risiko, seperti diversifikasi portofolio kredit, penetapan standar kredit yang tepat, pemantauan terus-menerus terhadap kualitas kredit, dan penggunaan instrumen keuangan derivatif atau asuransi kredit. Yang kelima yaitu dampak ekonomi. Risiko kredit memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam sektor keuangan, karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi memicu masalah likuiditas dan solvabilitas bagi pemberi pinjaman serta dampak ekonomi yang lebih luas. Penting untuk ditekankan bahwa risiko kredit merupakan bagian alami dari aktivitas perbankan dan keuangan, dan manajemen secara efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keberlanjutan lembaga keuangan serta melindungi kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman. Kolektibilitas kredit. Bank Indonesia menetapkan bahwa kolektibilitas pinjaman dapat dikelompokkan menjadi 5 status, yaitu yang pertama, kolektibilitas 1 lancar, merupakan tingkat kolektibilitas teratas. Debitur secara konsisten membayar angsuran pokok dan bunga tepat pada waktunya, tidak ada keterlambatan pembayaran, dan semua transaksi sesuai dengan ketentuan kredit. Yang kedua, kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Debitur memiliki keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga dalam rentang 1-90 hari. Walaupun begitu, debitur masih dianggap memiliki arus kas yang memadai. Kolektibilitas 3 kurang lancar. Debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga dalam jangka waktu 91-120 hari. Pada tahap ini, bank mulai mengirimkan surat peringatan atau SP pertama. Yang keempat yaitu kolektibilitas keempat diragukan. Debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga dalam periode 121 sampai dengan 180 hari. Pada titik ini, bank harus mengasumsikan bahwa angsuran pokok dan bunga kredit mungkin tidak akan dibayar. Kolektibilitas kelima yaitu macet adalah tingkat kolektibilitas yang paling rendah. Dalam hal ini, debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari. Bank diharuskan untuk melakukan tingkatan penyelesaian terakhir atas kredit bermasalah, yaitu dengan cara melelang jaminan. Risiko keuangan. Risiko keuangan merujuk pada potensi kerugian keuangan yang dihadapi oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya karena fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Risiko keuangan dapat berasal dari berbagai faktor seperti berikut ini. Yang pertama yaitu risiko pasar, terkait dengan perubahan nilai aset pasar secara umum seperti risiko perubahan suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko harga komoditas. Yang kedua yaitu resiko kredit, berkaitan dengan kemungkinan pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka, mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memberikan kredit. Yang ketiga, risiko likuiditas, terkait dengan kesulitan dalam menjual aset atau sekuritas dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Yang keempat, risiko operasional,
meliputi resiko yang timbul dari proses internal, sistem, atau personal yang dapat menyebabkan kerugian keuangan seperti kesalahan operasional atau kegagalan teknologi. Yang kelima yaitu resiko sistem, merujuk pada resiko yang berkaitan dengan kegagalan besar-besaran di pasar atau sistem keuangan secara keseluruhan seperti krisis keuangan global. Manajemen risiko keuangan menjadi penting untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko ini guna melindungi nilai dan keberlangsungan keuangan suatu entitas. Melibatkan penggunaan instrumen keuangan, kebijakan manajemen risiko yang tepat, dan pemantauan secara terus-menerus terhadap kondisi pasar dan ekonomi. Risiko hukum. Risiko hukum adalah potensi risiko atau kerugian yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Risiko ini dapat timbul dari berbagai konteks, termasuk dalam aktivitas bisnis atau kegiatan keuangan lainnya. Beberapa contoh risiko hukum meliputi yang pertama yaitu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur aktivitas atau kegiatan bisnis tertentu. Contohnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, peraturan perpajakan, dan peraturan keamanan kerja. Yang kedua yaitu litigasi, terlibat dalam proses hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat. Litigasi dapat menyebabkan biaya tinggi, kehilangan waktu, serta dampak reputasi yang negatif bagi individu atau perusahaan. Yang ketiga yaitu ketidakpastian hukum. Resiko ini yang timbul dari ketidakpastian mengenai interpretasi atau penerapan hukum dan peraturan. Misalnya, perubahan kebijakan hukum yang dapat mempengaruhi bisnis atau kegiatan evaluasi. Yang keempat yaitu kontrak dan kepatuhan. Risiko terkait dengan ini adalah pelaksanaan dan penegakan kontrak serta memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam kontrak. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak dapat mengakibatkan sengketa hukum. Yang kelima yaitu regulasi. Risiko yang timbul akibat perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasi bisnis atau kegiatan lainnya. Contohnya yaitu perubahan kebijakan fiskal maupun peraturan industri. Manajemen risiko hukum menjadi penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko ini. Hal ini melibatkan kepatuhan yang baik terhadap hukum atau peraturan yang berlaku, penetapan praktik terbaik dalam pembuatan kontrak, serta pemantauan terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan dan regulasi. Perusahaan seringkali memiliki departemen hukum dan konsultan hukum untuk membantu mengelola risiko hukum yang mereka hadapi. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah potensi kerugian atau dampak negatif terhadap citra nama baik atau perspektif publik terhadap individu, perusahaan, maupun entitas lainnya. Risiko ini dapat timbul dari berbagai faktor termasuk skandal atau kontroversi. Terlibat dalam skandal atau kontroversi yang dapat merusak reputasi seperti pelanggaran hukum, tindakan tidak etis, dan masalah lingkungan. Yang kedua yaitu kualitas produk atau layanan. Produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan atau standar kualitas dapat merugikan reputasi suatu perusahaan. Yang ketiga, manajemen krisis. Respon yang buruk lambat terhadap krisis dapat membentuk dampaknya terhadap regulasi. Yang keempat itu pengawasan media sosial. Komentar negatif atau viral di media sosial dapat mengaruhi citra buruk perusahaan secara signifikan. Yang kelima yaitu kegagalan komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif atau tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman atau perspektif negatif dari stakeholders. Yang kelima yaitu perilaku individu terkait. Tindakan atau perilaku individu yang terkait dengan perusahaan seperti pimpinan atau karyawan suatu perusahaan yang dapat merusak reputasi perusahaan. Yang ketujuh adalah ketidakpatuhan etika. Pelanggaran terhadap nilai-nilai etika atau kebijakan perusahaan yang dapat merusak reputasi suatu perusahaan secara luas.
Dampak dari resiko reputasi dapat sangat merugikan, termasuk penurunan kepercayaan dari pelanggan, investor, atau masyarakat luas. Hal ini dapat berdampak langsung pada penjualan suatu perusahaan, nilai perusahaan di pasar, dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik. Manajemen resiko reputasi melibatkan upaya proaktif untuk memahami, mengelola, dan meminimalkan resiko-resiko tersebut. Ini termasuk membangun budaya perusahaan yang mendukung integritas dan kepatuhan, memantau dan merespon secara cepat terhadap isu-isu yang muncul, serta berkomunikasi secara transparan dengan semua stakeholders. Investasi, pemahaman, dan pengelolaan resiko reputasi dapat membantu perusahaan untuk membangun dan mempertahankan citra yang positif di mata publik. Pemahaman resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Resiko kredit juga terdapat pada aktivitas treasury. Resiko kredit pada aktivitas treasury antara lain terdapat pada aktivitas penempatan dana kepada bank lain. Pada umumnya, limit penempatan kepada bank lain bersifat clean, artinya tidak mensyaratkan penyerahan agunan dari bank yang menerima penyimpanan dana. Dengan demikian, terdapat risiko kredit apabila bank penerima dana tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank pemberi dana, yaitu mengembalikan dana tersebut pada saat jatuh tempo. Penentuan besarnya risiko kredit atau lebih dikenal dengan pengukuran risiko kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan pengukuran individual atau transaksional lebih umum dilakukan pada kredit korporasi dan komersial, antara lain dengan menggunakan sistem rating. Sementara pada kredit konsumsi untuk mengukur besarnya kredit resiko pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan portofolio. Pada saat ini, aktivitas produktif perbankan nasional lebih didominasi oleh kredit yang diberikan, sementara sumber dana bank terutama berasal dari pihak ketiga. Apabila terjadi peningkatan resiko kredit yang signifikan terhadap bank, maka bank tersebut dapat mengalami gangguan kemampuan membayar kepada sumber dana. Apabila ini terjadi, maka kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dan mereka di bank dapat berkurang. Tujuan manajemen risiko kredit. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Secara umum, eksposur risiko kredit dapat merupakan salah satu eksposur risiko utama di lembaga keuangan Indonesia, sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit secara menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi sangat penting. Kategori kredit. Identifikasi resiko kredit dimulai dari proses untuk melakukan aktivitas kredit, kemudian mengidentifikasi faktor yang dapat memicu terjadinya potensi resiko kredit. Oleh sebab itu, untuk dapat melakukan identifikasi resiko kredit, terlebih dahulu diketahui berbagai jenis produk kredit yang umum diberikan oleh perbankan. Jenis kredit yang dapat diberikan bank mempunyai beraneka ragam bentuk. Secara umum, jenis kredit bank dapat diklasifikasikan menurut yang pertama yaitu jenis aktiva, yang kedua yaitu kegunaan kredit tersebut dalam usaha, yang ketiga tujuan kredit, yang keempat jangka waktu, yang kelima jenis data yang diberikan, baik tunai maupun non-tunai, yang kelima yaitu jenis valuta kredit. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis aktiva. Dalam memberikan pinjaman berdasarkan jenis aset dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Yang pertama yaitu aset conversion leading atau kredit musiman.
Digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek yang bersifat temporer. Di dalam aset conversion lending, bank merencanakan agar seluruh pokok pinjaman dapat dilunasi pada akhir periode pinjaman. Sumber pengembalian atau source of payment pinjaman berasal dari siklus konversi dan bahan baku atau barang dagangan sampai siklus dinyatakan benar-benar selesai, yaitu terjual kepada konsumen dan sudah lunas. Pinjaman ini bersifat self-liquidating based, artinya pinjaman yang akan dilunasi oleh debitur pada saat siklus telah usai. Sebagai contoh, dalam menghadapi Lebaran, debitur akan meningkatkan produksi pakaian muslim. Kredit diperlukan untuk membeli tambahan bahan baku yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan juga untuk membiayai piutang dagang. Setelah Lebaran usai, hasil penjualan digunakan untuk melunasi kredit musiman tersebut. Yang kedua yaitu asset protection lending, yaitu pemberian kredit atas dasar aset protection lending bersifat jangka panjang. Tidak direncanakan untuk melunasi pokok pinjaman pada akhir periode produksi, melainkan pinjaman mengikuti prinsip going concern. Artinya, suatu bisnis akan terus berlangsung tanpa jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Asset protection lending sesuai untuk membiayai modal kerja permanen atau permanen current asset, seperti kebutuhan modal kerja minimum agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, modal kerja untuk membiayai persediaan dan piutang pada suatu usaha toko besi yang kreditnya digunakan untuk membiayai persediaan besi dan bahan bangunan, dan membiayai piutang dengan tingkat perputaran yang wajar. Sumber pengembalian pinjaman berdasarkan dari tingkat penurunan komponen pinjaman dari permanen current asset yang berasal dari laba kumulatif yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sumber pelunasan lain yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat pinjaman yang berasal dari fresh money dari pemilik usaha, misalnya dengan penambahan modal. Yang ketiga yaitu cash flow lending. Cash flow lending adalah pinjaman jangka panjang yang digunakan antara lain untuk membiayai pembelian aktiva tetap dan investasi. Dengan cash flow lending diharapkan seluruh pinjaman pokok dilunasi pada akhir periode pinjaman sesuai dengan jadwal pelunasan pokok pinjaman yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, kredit untuk membiayai pembangunan pabrik pembuatan keramik lantai. Investasi diperlukan untuk membeli tanah dan bangunan, mesin dan peralatan dan biaya lainnya. Pelunasan kredit diharapkan dan operasional pabrik yang menghasilkan arus kas bersih setelah pabrik selesai dan memulai melakukan produksi. Kedua yaitu berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Sebagai contoh, kredit ini digunakan untuk pembangunan gedung kantor, gudang, jalan, dan lain-lain. Kredit investasi dapat pula digunakan untuk pembelian barang-barang modal untuk keperluan produksi atau usaha. Contoh, pembelian kredit untuk tanah, perkebunan, dan kredit pembangunan gudang atau pabrik, atau kredit pembelian mesin produksi. Pelunasan kredit investasi diharapkan berasal dari kinerja operasional yang menghasilkan cash flow yang memadai untuk dapat melunasi kewajiban debitur pada bank. Yang kedua yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja secara operasional perusahaan. Kriteria dari modal kerja yaitu dibutuhkan modal yang habis dalam satu siklus usaha. Contohnya, kredit ekspor, kredit untuk pengadaan bahan baku, kredit untuk membeli pupuk, dan kredit untuk kontraktor bangunan dan memperoleh proyek. Kredit modal kerja di pembiayaan, persediaan, dan piutang akan terus tertanam pada perusahaan. Paling sesuai diberikan dalam bentuk kredit modal kerja yang permanen dan bersifat jangka panjang.
Berdasarkan tujuan kredit, yang pertama yaitu kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan volume usaha dalam penjualan atau produksi dan menghasilkan arus kas untuk keuntungan pemilik usaha dan untuk membayar kewajiban kredit. Contohnya, kredit untuk membuka salon, kredit untuk membuka restoran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat produktif. Sebagai contoh, kredit pembelian mobil, kredit pembelian motor, kredit pegawai, dan kredit untuk membeli barang elektronik, dan kredit kepemilikan rumah, dan lain sebagainya. Berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. Sebagai contoh, kredit model kerja musiman atau kredit kerja insidental. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit antara 1-3 tahun. Misalnya kredit pembelian rumah, kredit pembelian mobil, dan kredit model kerja tertentu. Dan yang ketiga yaitu kredit jangka panjang, merupakan kredit dengan jangka waktu pengembalian di atas 3 tahun. Pada umumnya merupakan kredit investasi. Sebagai contoh, kredit untuk membuka perkebunan kelapa sawit atau kredit untuk membangun pabrik baja. Selain investasi, model kerja untuk pembiayaan persediaan dan piutang juga dapat dipertimbangkan diberikan kredit model kerja permanen yang mempunyai jangka lebih panjang. Berdasarkan jenis dana yang diberikan dibagi menjadi 2, yaitu tunai dan non-tunai. Cash loan atau kredit tunai adalah kredit dengan dana yang langsung dicairkan kepada nasabah. Contohnya kredit model kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dan yang non-tunai yaitu non-cash loan adalah kredit yang tidak secara langsung ditarik dalam bentuk tunai, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Contohnya, fasilitas bank garansi atau bid bond, performance bond. Yang kedua yaitu fasilitas pembukaan letter of credit atau LC atau C, dan import atau fasilitas dalam negeri atau SKBD. Berdasarkan jenis valuta dibagi menjadi 2, yaitu valuta rupiah dan valuta asing. Kredit valuta rupiah adalah pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah, yang secara umum diberikan perbankan kepada debitur yang mengajukan permohonan kredit. Yang kedua yaitu kredit valuta asing. Pinjaman yang diberikan dalam mata uang asing pada umumnya yaitu dolar Amerika. Hal yang perlu diperhatikan dalam peminjaman valuta asing adalah resiko nilai tukar rupiah, yaitu kerugian yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap rupiah. Misalnya, apabila nilai tukar rupiah melemah, maka prosesi kredit dalam valuta asing terhitung dalam valuta rupiah akan menjadi lebih besar dan dapat menimbulkan risiko kredit apabila agunan debitur dihitung dalam valuta rupiah menjadi tidak cukup untuk menutup besar bagi debit kredit. Hal lain yang perlu mendapat perhatian untuk mitigasi resiko kredit adalah proses atau hasil penjualan perusahaan harus sebagian besar dalam bentuk valuta asing yang sama. Apabila penghasilan debitur dalam valuta rupiah, apabila rupiah melemah, akan kemungkinan kewajiban debitur dalam valuta asing akan meningkat dan meningkatkan resiko kemampuan membayar dari debitur. Proses manajemen resiko kredit. Identifikasi resiko kredit merupakan langkah awal dalam mengelola risiko. Sesudah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur besarnya risiko tersebut. Dari hasil pengukuran tersebut, bank menentukan langkah mitigasi melalui proses pengendalian risiko sampai pada level risk appetite bank dan menentukan besarnya modal untuk menutup risiko yang bersedia diambil bank. Identifikasi resiko kredit. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti aktivitas perkreditan, aktivitas treasury, dan aktivitas investasi pembiayaan perdagangan atau trade finance.
Pada umumnya, proses perkreditan dapat dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu mencari calon nasabah atau debitur. Yang kedua, proses analisis kelayakan kredit dan membuat keputusan kredit. Yang ketiga yaitu realisasi kredit berupa penarikan sesuai persyaratan yang diperjanjikan. Yang keempat yaitu penagihan kewajiban oleh bank dan pembayaran kewajiban oleh debitur. Yang pertama yaitu unit bisnis atau relationship manager. Unit bisnis bertugas untuk mencari nasabah yang ditargetkan, melakukan analisis kredit, dan menilai apakah permohonan debitur dapat diproses atau ditolak. Untuk kredit yang sudah ada dalam portofolio bank, harus dijaga agar debitur sejauh mungkin tetap dalam kondisi baik sehingga mampu membayar kewajibannya. Kunjungan rutin secara umum pada nasabah dan analisis kondisi usaha perlu dilakukan secara teratur dan permasalahan dan dapat mencegah agar bank tidak terlalu besar mengalami kerugian. Pada proses mencari calon nasabah, risiko dapat saja terjadi apabila ofisier atau pejabat kredit yang bertanggung jawab melakukan fraud atau kecurangan. Dapat memperbesar nilai pasar atau agunan yang diberikan, melebihkan nilai pasar yang sebenarnya. Kemungkinan lain, pejabat tersebut tidak berpengalaman sehingga tidak dapat menilai dengan benar informasi yang diberikan oleh calon debitur. Yang kedua, yaitu unit manajemen risiko kredit. Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR bertujuan untuk membantu unit bisnis dalam menyediakan infrastruktur perkreditan seperti kebijakan dan prosedur, sistem kewenangan memutus kredit, dan sistem pemutus kredit secara bersama-sama antara unit bisnis dan risk management, tata penarikan kredit, dari sistem administrasi kredit, dan analisis seperti sistem rating dan scoring. Prosedur baku analisis kredit, analisis early warning signal atau EWS. SKMR memelihara portofolio kredit agar senantiasa terkendali dari resiko konsentrasi pada sektor industri tertentu maupun konsentrasi secara geografis, dan memantau perkembangan kualitas kredit dalam portofolio sehingga dapat dilakukan langkah strategi perkreditan yang dilakukan apabila terjadi masalah pada kualitas kredit. Ukuran risiko kredit. Risiko kredit diukur dengan menggunakan risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengukuran risiko inheren kredit dilakukan dengan menetapkan potensi kerugian akibat risiko kredit, yaitu mengukur berapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses kredit. Selanjutnya, menetapkan dampak yang ditimbulkan apabila potensi risiko tersebut menjadi kenyataan. Sebagai contoh, risiko kredit akan besar apabila bank menyalurkan kredit pada daerah yang belum mengenal karakteristik daerah pemasaran tersebut. Hal ini karena pada daerah yang belum dikenal, kemungkinan membuat kesalahan atau probability of default akan lebih besar, dan apabila terjadi kesalahan akan menimbulkan dampak loss given default yang besar. Potensi kerugian ini dikenal dengan istilah expect loss atau EL, yaitu perkalian antara probability of default atau PD dengan loss given of default atau LGD. Rating scoring. Credit risk rating atau sistem rating perkreditan adalah alat untuk mengukur klasifikasi kualitas debitur dilihat dari sisi risiko kredit. Sistem credit risk rating atau pemeringkatan dapat didasarkan pada analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Hasil akhir dari proses pemeringkatan ini merupakan peringkat rating yang dihasilkan oleh pengolahan beberapa parameter yang telah diberikan bobot tertentu. Rating dari nasabah merupakan indikasi kualitas dari nasabah tersebut. Permasalahan utama yang dihadapi oleh bank adalah ketersediaan data sebagai bahan yang diperlukan untuk melakukan analisis pemilihan parameter rating dan bobot dari parameter tersebut. Data keuangan akan lebih mudah diperoleh apabila perusahaan-perusahaan sudah terdaftar pada Bursa Efek, yakni ketika perusahaan terdaftar pada bursa wajib secara periodik menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala. Pengelolaan risiko kredit. Pengelolaan atau mitigasi risiko kredit dilakukan agar risiko kredit tidak melewati tingkat limit yang sudah ditentukan
sesuai dengan risk appetite bank. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan perkreditan sebagai dasar bank melakukan pengelolaan kredit. Analisis kredit dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal ini perlu diperhatikan dalam melakukan analisis kredit antara lain yaitu bersifat proaktif atau antisipatif dan bukan reaktif. Yang kedua, mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional. Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisis informasi resiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu menganalisis probabilitas timbulnya resiko serta konsekuensi atas risiko tersebut. Kebijakan dan prosedur perkreditan. Kebijakan dan prosedur perkreditan merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan yang memuat rangkaian peraturan dan prosedur untuk menjamin kegiatan perkreditan supaya berjalan dengan baik. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menetapkan kebijakan perkreditan yaitu: yang pertama, asas likuiditas. Bank harus dapat menjaga tingkat likuiditas bank termasuk dalam upaya memenuhi permintaan penarikan kredit nasabah. Asas solvabilitas bank dapat melakukan pertumbuhan perkreditan sesuai dengan kemampuan mengumpulkan dana pihak ketiga dan sejauh mungkin menghindari resiko kegagalan kredit. Asas rentabilitas. Bank harus memperoleh laba secara optimal sesuai risiko yang diambil dan modal yang dipergunakan. Yang perlu diwaspadai dalam kebijakan perkreditan yang berpotensi menimbulkan risiko kredit adalah bahwa kebijakan perkreditan bank tidak lengkap. Isinya tidak sesuai dengan praktik terbaik atau best practice, belum sepenuhnya komunikasi pada jajaran organisasi yang perlu menguasai kebijakan tersebut, sehingga mereka dapat memahami isi dari kebijakan tersebut. Proses perkreditan. Proses perkreditan yang pertama yaitu inisiasi. Kualitas kredit dapat dijaga apabila pada tahapan awal proses inisiasi hingga pemutusan kredit dilaksanakan dengan teliti dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penentuan nasabah yang akan diakuisisikan dari bank lain agar dilakukan dengan pendekatan target market, artinya relationship manager, aktif mencari nasabah prospek dalam membidik nasabah yang menjadi target. Bank perlu melakukan pre-screening dengan menggunakan kriteria yang berlaku, misalnya risk appetite criteria atau RAC, untuk memastikan calon nasabah mempunyai sejarah yang baik dan perlu melakukan trade checking dan BI checking terhadap debitur untuk meyakini karakter dan kualitas debitur. Dalam proses analisis kredit, analisis perlu memahami pola usaha dan kebutuhan debitur, sehingga bank dapat menetapkan struktural kredit sesuai dengan kebutuhan debitur. Yang pertama yaitu target market. Pemasaran kredit pada masa ini lebih baik dilakukan atas dasar target nasabah, tidak hanya menunggu walk-in customer meminta kredit ke bank. Kelebihan sistem target nasabah adalah membuat upaya pemasaran produk kredit menjadi lebih struktural dan dapat berpeluang mendapatkan calon debitur yang lebih berkualitas. Selain itu, resiko kredit akan lebih mudah dilakukan mitigasi potensi di wilayah kerja bank dan dapat lebih tergarap dengan baik, dan bank dapat fokus pada sektor usaha yang lebih menguntungkan bagi bank. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan target market di masing-masing wilayah antara lain kondisi wilayah dan tempat dengan karakteristik masing-masing dan kondisi persaingan. Yang kedua yaitu negative list. Dalam mengupayakan nasabah baru, bank juga mengacu pada daftar usaha yang pada saat tertentu tidak menjadi prioritas bank atau disebut dengan negative list. Sebagai contoh, bank tidak berniat membiayai kredit pada sektor pertambangan karena sektor tersebut sekarang sedang mengalami tekanan harga jual. Yang kedua yaitu analisis kredit. Pada proses analisis kredit, analisis memperhatikan faktor internal debitur, artinya faktor yang inheren pada debitur yang bersangkutan. Selain itu, analisis juga memperhatikan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelayakan debitur. Yang pertama yaitu faktor awal penilaian kelayakan kredit.
A. Faktor internal debitur, yaitu tujuan kredit dan sumber pembayaran. Bank harus memastikan kredit akan digunakan untuk tujuan yang dapat diterima sesuai dengan kebijakan kredit bank. Tujuan kredit penting dianalisis agar kredit yang diberikan tidak digunakan untuk maksud lain yang tidak disetujui oleh bank. Penggunaan kredit yang menyimpang dan tujuan semula sering menjadi akar penyebab terjadinya kredit bermasalah. Karakter debitur, kualitas manajemen, pengalaman dan pendidikan, profil risiko terkini dari debitur. Profil risiko harus disesuaikan dengan kebijakan bank yang menetapkan profil risiko tertentu yang dapat diterima bank. Aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit, misalnya untuk membatasi perubahan eksposur risiko debitur di waktu yang sama akan datang. Yang B, kinerja historis, analisis rasio keuangan. Penilaian kinerja historis dapat dilakukan dengan analisis keuangan berdasarkan beberapa teknik analisis sebagai berikut. Analisis risiko keuangan. Risiko likuiditas adalah risiko yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah berubah menjadi kewajiban jangka pendek. Rasio yang biasa digunakan dalam mengukur likuiditas perusahaan adalah current ratio, cash ratio, dan quick ratio. Current ratio yang baik akan lebih besar dari 100% dengan tren membaik dan sejalan dengan rasio industri pada bidang usaha yang sama. Cash ratio dan quick ratio memiliki kualitas dari komponen aktivitas lancar yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban. Semakin besar rasio tersebut, kondisi debitur juga akan semakin baik. Rasio leverage adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber modal atau dana dari pihak luar. Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari bank sebagai kreditor. Bagi bank, semakin kecil debt equity ratio atau DER bagi kreditor. Bagi bank, semakin kecil debt equity ratio DER, kondisi perusahaan semakin baik dengan resiko yang lebih kecil. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Penilaian perputaran dilakukan dengan mengikuti tren dan perbandingan dengan industri sejenis. Perputaran yang semakin tinggi atau jumlah hari yang lebih kecil akan semakin baik bagi perusahaan. Sebaliknya, perputaran piutang atau persediaan yang melambat akan menandakan terdapat sesuatu masalah, perlu dikonfirmasikan kepada calon debitur. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencetak laba pemegang saham. Rasio ini menunjukkan penghasilan yang menentukan tingkat pengembalian yang ditanamkan pemegang saham dalam melakukan investasi. Penilaian risiko profitabilitas dilakukan dengan melihat dan perbandingan dengan industri sejenis. Analisis vertikal. Analisis ini juga dikenal dengan istilah common size analysis, yaitu analisis laporan keuangan dalam satu periode tertentu dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan sebagai 100%. Pada neraca, analisis vertikal sering dikaitkan dengan persentase dari total aset. Pada rugi laba, komponen, dan biaya dibandingkan dengan nilai penjualan. Yang kedua yaitu analisis horizontal. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pos laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan dan tren dari waktu ke waktu. Selain itu, analisis ini juga dapat melihat tren perkembangan masing-masing pos selama jangka waktu tertentu. C. Faktor eksternal debitur. Faktor eksternal debitur antara lain kondisi ekonomi dan industri tempat calon debitur menjalankan usaha. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali perusahaan debitur. Dalam hal ini, analisis perlu menilai kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi atau usaha debitur, serta posisi debitur dalam industri. Prinsip 5C.
Dalam melakukan analisis kelayakan debitur, metode yang sering dilakukan analisis antara lain metode 5C. Pada analisis dengan metode 5C, kelayakan debitur dapat dilihat dari 5 faktor, yaitu karakter, yaitu menilai karakter nasabah, kemauan untuk membayar kewajiban pada bank. Yang kedua, capacity, menilai kemampuan membayar kewajiban debitur. Yang ketiga, capital, menilai besar modal yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah uang. Yang keempat yaitu kondisi, yaitu menilai kondisi ekonomi di mana debitur menjalankan usaha. Dan yang terakhir yaitu kolateral, menilai ketersediaan agunan sebagai cara untuk pelunasan agunan. Karakter atau watak calon debitur merupakan faktor penting. Bank secara rasional hanya ingin membina hubungan dengan debitur yang dapat dipercaya. Sifat dan watak calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti gaya hidup dan keadaan keluarga. Bank juga dapat memperoleh informasi terkait karakter debitur dari Pusat Informasi Debitur Bank Indonesia. Parameter yang dapat menentukan karakter debitur antara lain usia debitur, pendidikan, pengalaman, keuletan, kreativitas, ketegasan, dan kejujuran. Yang perlu diwaspadai dalam penilaian karakter debitur adalah pengalaman analisis yang minim sehingga tidak mampu melakukan analisis karakter secara memadai. Semakin lama pengalaman analisis akan semakin baik kualitas analisis dalam menilai karakter debitur. Capacity. Analisis capacity bertujuan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar kewajiban. Kemampuan debitur tercermin dalam kemampuan menghasilkan arus kas dan usaha atau operating cash flow. Usaha yang berhasil memenangkan persaingan akan mempunyai peluang usaha baik untuk menghasilkan arus kas yang lebih besar. Yang perlu diwaspadai dalam penilaian kemampuan bayar debitur adalah pengalaman analisis dalam menentukan asumsi proyeksi keuangan, baik asumsi pendapatan maupun asumsi biaya-biaya. Asumsi yang tidak cermat akan menghasilkan angka arus kas yang tidak akurat sehingga bank dapat salah menilai kemampuan debitur melunasi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman. Semakin lama pengalaman analisis akan semakin baik kualitas analisis dalam menilai kemampuan membayar kewajiban dari debitur. Kapital. Analisis kapital melihat aspek kecukupan permodalan debitur. Kondisi keuangan akan sehat apabila jumlah modal dinilai cukup memadai dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Analisis kapital harus menganalisis persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek. Bagi bank, semakin besar porsi modal, maka kondisi keuangan nasabah akan semakin baik. Yang perlu diwaspadai dalam penilaian kecukupan modal usaha debitur adalah pengalaman analisis dalam menentukan asumsi proyeksi keuangan, baik asumsi pendapatan maupun asumsi biaya-biaya. Asumsi yang tidak cermat akan menghasilkan laba operasional yang tidak akurat, sehingga bank dapat salah dalam menilai peningkatan modal yang berasal dari laba. Dan kebijakan debitur dalam menggunakan laba untuk ditanamkan kembali dalam usaha atau ditarik dalam bentuk dividen. Semakin lama pengalaman analisis akan semakin baik kualitas analisis dalam menilai kemampuan debitur untuk meningkatkan kemampuan permodalan. Kondisi. Penilaian kredit juga dapat dinilai berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang saat ini akan diprediksi di masa mendatang. Kondisi ekonomi dalam keadaan resesi kurang baik untuk usaha yang memproduksi barang mewah, tapi relatif tidak menjadi masalah. Sebagian besar bagi usaha yang memproduksi kebutuhan pokok seperti farmasi, bahan makanan, dan lain sebagainya. Yang perlu diwaspadai dalam penilaian kondisi ekonomi adalah pengalaman analisis dalam menentukan kondisi ekonomi di masa yang akan mendatang, khususnya untuk produk nasabah yang rentan terhadap perubahan faktor ekonomi. Asumsi kondisi ekonomi yang tidak cermat akan menghasilkan perhitungan arus kas yang tidak akurat, sehingga bank dapat salah dalam menilai kemampuan debitur dalam upaya melunasi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Semakin lama pengalaman analisis akan semakin baik kualitas analisis dalam kemampuan debitur untuk meningkatkan kemampuan melakukan prediksi kinerja usaha dan berbagai situasi perekonomian.
Kolateral. Kolateral atau agunan kredit merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik berbentuk agunan di dalam proyek maupun agunan di luar proyek. Agunan ini juga dapat berupa jaminan pelunasan dari misalnya induk perusahaan. Jaminan seharusnya melebihi jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti aspek absahan dan dapat diikat secara legal. Yang perlu diwaspadai dalam penilaian agunan adalah pengalaman analisis dalam menentukan nilai agunan. Penilaian nilai agunan yang tidak cermat akan mengakibatkan kredit bank tidak dilindungi apabila suatu waktu terjadi permasalahan. Selain itu, perlu diwaspadai juga potensi terjadi kolusi antara analisis dan debitur dalam melakukan manipulasi nilai agunan yang sebenarnya. Semakin lama pengalaman analisis dan semakin tinggi integritas analisis, maka kualitas penilaian agunan akan semakin baik. Sumber pelunasan. Sumber pelunasan kredit yang utama adalah arus kas atau cash flow dari aktivitas usaha. Bank juga berkepentingan melihat adanya sumber pelunasan lain sebagai cadangan atau sumber kedua apabila sumber pelunasan utama kurang cukup atau memenuhi kebutuhan. Sumber pelunasan lainnya yaitu refinancing dari bank lain atau melalui upaya likuidasi dari usaha debitur. Ada operation cash flow, yaitu sumber pelunasan yang berasal dari arus kas operasional, akan bersifat ongoing karena bersumber dari hasil usaha dan bersifat sustainable sebagai sumber pelunasan kredit. Yang kedua yaitu refinancing, yaitu sumber pelunasan kredit. Refinancing dapat dilakukan melalui dua variasi, yaitu pembiayaan dari lembaga keuangan di mana kredit dari bank asal dilunasi dengan sumber dana kredit baru yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut. Pada beberapa kasus, akuisisi menjadi pemicu dilakukannya pengambil alihan pembiayaan oleh bank perusahaan yang melakukan akuisisi yang menyebabkan hubungan antara nasabah bank berakhir. Refinancing juga dapat dilakukan dengan penerbitan surat berharga, hasil dari IPO equity atau surat utang yang diterbitkan untuk melunasi utang. Likuidasi usaha yang umumnya terjadi apabila tujuan investasi suatu perusahaan telah tercapai. Sebagai contoh, kredit untuk membiayai pembangunan jembatan akan selesai apabila proyek jembatan sudah selesai. Aspek keuangan. Sumber informasi keuangan yang digunakan untuk melakukan analisis keuangan adalah hasil dari analisis kebutuhan investasi dan model kerja, hasil dari analisis pemasaran dan analisis aspek teknis. Dari biaya investasi dan modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha, kebijakan bank antara lain mengatur beberapa bagian dari jumlah pembiayaan harus dibiayai oleh debitur sendiri dari modal dan beberapa bagian yang akan dibiayai oleh kredit bank. Semakin besar porsi kredit untuk bank, semakin mempunyai resiko yang lebih tinggi. Seluruh biaya investasi dan modal kerja merupakan pengeluaran awal yang direncanakan menghasilkan arus kas pada tahun-tahun berikutnya. Analisis keuangan untuk melihat apakah rencana penghasilan arus kas cukup untuk menutup biaya investasi modal kerja yang harus dikeluarkan. Analisis aspek pemasaran menghasilkan asumsi pendapatan. Analisis teknis memberikan asumsi biaya produksi dan biaya umum dari asumsi proyeksi keuangan tersebut. Bank dapat menghitung proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi cash flow, serta dapat menentukan parameter aspek keuangan untuk menentukan kelayakan usaha, seperti berbagai rasio keuangan terutama debt service ratio atau DSC sebagai parameter pengukuran kemampuan debitur dalam membayar kewajiban pada bank. Aspek yuridis, hukum, dan agunan. Hubungan kredit dengan debitur dapat menimbulkan permasalahan apabila faktor legal lemah. Aspek hukum menilai masalah legalitas dan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang dapat mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan dan dokumen, serta surat-surat penting lainnya. Hal ini diperlukan agar bank tidak berhubungan dengan perusahaan yang rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.
Agunan yang biasanya diberikan oleh debitur beraneka ragam sesuai dengan jenis kredit yang diminta. Beberapa di antaranya yaitu tanah dan bangunan, mesin-mesin, kapal, kendaraan bermotor, persediaan barang, deposito tagihan piutang atau ajakan piutang atau factoring. Peningkatan agunan kebedaan tergantung dari jenis agunan di antaranya yaitu hak tanggungan. Beberapa unsur pokok hak tanggungan yaitu hak jaminan untuk pelunasan utang. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UU PA yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Hak tanggungan dapat diberikan atas tanah saja atau berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hipotek merupakan kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk dijadikan sebagai pengganti bagi pelunasan suatu ikatan seperti perjanjian kredit. Saat ini sudah digantikan menjadi hak tanggungan. Yang kedua yaitu gadai. Gadai merupakan hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur dan memberi kekuasaan kepada debitur untuk mengambil benda tersebut dan menjual upaya pelunasan dari kewajiban debitur. Yang ketiga, fidusia. Fidusia merupakan bentuk lain dari jaminan atas benda bergerak selain gadai. Jaminan fidusia memberi jaminan bagi penerima fidusia atau kreditur apabila suatu saat debitur tidak akan melaksanakan semua kewajibannya, maka kreditur mempunyai hak langsung untuk menyita dan mengeksekusi objek yang dijadikan agunan atau parate eksekusi. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur, akta jaminan fidusia harus dilakukan secara notarial. Setelah itu, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia atau debitur. Kesi piutang. Pada dasarnya, Kesi bukan merupakan lembaga jaminan dalam praktik perbankan. Kesi digunakan untuk memperjanjikan pengalihan atau suatu piutang atau tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit. Persetujuan kredit. Apabila permohonan kredit dari nasabah sudah diterima, bank mempersiapkan perjanjian kredit dengan nasabah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kredit yang pertama yaitu perjanjian kredit harus sesuai dengan tujuan penggunaan dana kredit. Yang kedua, pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengambil alihan uang pinjaman itu disertai pembayaran bunga sesuai dengan yang diperjanjikan atau perjanjian hasil. Yang ketiga yaitu sebagai penjagaan apabila debitur tidak membayar kewajiban, bank pada umumnya mensyaratkan penyerahan agunan yang harus diikat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan suku bunga kredit atau loan pricing. Terdapat dua jenis suku bunga kredit yang pada umumnya diberikan kepada nasabah berdasarkan ketentuan tarif yang diberikan, yaitu fixed rate atau suku bunga tetap dan floating rate atau suku bunga mengambang. Pada sistem fixed rate, suku bunga kredit ditentukan tetap sampai kredit tersebut lunas. Pinjaman dengan bunga akan tetap mengandung resiko suku bunga dari bank. Apabila selama kredit tingkat bunga pasar naik, maka biaya bunga akan meningkat. Sedangkan pendapatan dari bunga kredit tetap, sehingga pendapatan bunga bersih bank menurun. Hal ini karena komposisi dana pihak ketiga atau DPK pada umumnya bersifat jangka pendek atau short term. Dengan memberikan bunga secara fixed rate, bank berarti sudah mengambil alih resiko perubahan suku bunga pasar. Pada umumnya, bunga secara fixed rate akan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga kredit yaitu floating rate. Floating rate atau suku bunga mengambang. Pada sistem-sistem bunga floating rate, suku bunga kredit dibuat mengambang sesuai dengan fluktuasi pasar referensi. Sebagai contoh, suku bunga yang ditetapkan atas dasar JIBOR, SIBOR atau LIBOR ditambah suatu persentase tertentu sebagai margin. Pinjaman dengan suku bunga mengambang secara efektif mengalihkan resiko suku bunga kepada debitur. Di pihak lain, apabila kenaikan suku bunga terjadi secara terus-menerus, pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan resiko kredit. Kenaikan suku bunga kredit akan menyebabkan kenaikan biaya pinjaman debitur yang apabila kenaikan tersebut disertai oleh kenaikan cash flow
dari operasional usaha debitur dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada bank terganggu dan bahkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sama sekali. Manajemen kredit bermasalah. Aktivitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah, yaitu tidak membayar kewajiban pada bank sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Pengelolaan kredit bermasalah dimaksudkan untuk meminimalkan tingkat kerugian bank melalui restrukturisasi dan likuidasi perusahaan. Penggolongan kualitas pembiayaan. Berdasarkan PBI nomor 13/13/PBI tahun 2011, penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi 5 jenis kolektibilitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan kolektibilitas kredit ditetapkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu prospek usaha, kinerja atau performance nasabah, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut ini, yaitu potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, dan kualitas manajemen dalam permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut ini, yaitu perolehan laba, struktural permodalan, arus kas, dan sensitivitas arus kas. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen berikut ini, yaitu ketetapan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil atau fee. Yang kedua yaitu ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah. Yang ketiga, kelengkapan dokumen pembiayaan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap perjanjian dan pembiayaan. Yang keempat, kesesuaian penggunaan data dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Penyebab kegagalan dalam pemberian kredit. Kegagalan dalam suatu transaksi pembelian kredit dapat disebabkan oleh berbagai macam kejadian, antara lain self-dealing, yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri, yaitu adanya keterlibatan pegawai bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi atas dasar pemberian kredit tersebut. Yang kedua yaitu anxiety of income, haus akan laba, namun kurang mengupayakan sumber pengembalian, yaitu arus kas. Kompromi terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat. Tidak tersedia kebijakan dan prosedur perkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik. Informasi kredit untuk pengambil alihan keputusan tidak lengkap, lambat dalam mengambil tindakan likuidasi secara perjanjian, dan menggampangkan permasalahan yang terjadi, tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten, kurang memiliki kemampuan teknis, dan ketidakmampuan melakukan seleksi atas resiko, pemberian kredit yang melampaui batas, dan tekanan persaingan usaha. Penagihan atau collection. Peran seorang penagih atau kolektor sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam penagihan, sehingga dibutuhkan keahlian dan teknik-teknik yang dapat dalam memproses penagihan. Petugas penagihan harus memahami peran serta fungsi bagian penagihan kredit, mengetahui proses tindakan penagihan, dan menentukan kapan dan bagaimana cara melakukan penagihan. Selain itu, bagian penagihan juga perlu memahami bagaimana posisi dan peran bagian penagihan terhadap bisnis secara keseluruhan. Petugas penagihan harus menggunakan strategi penagihan sesuai dengan kondisi debitur, memahami cara-cara mengelola kredit yang macet berdasarkan tingkat risiko kredit, serta menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan pada setiap tunggakan kredit. Teknik penagihan perlu mempelajari cara komunikasi selama melakukan penagihan dan menentukan cara perilaku untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama negosiasi berlangsung dan tipe debitur yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Petugas
Petugas penagihan harus mengenal berbagai macam laporan yang digunakan di bagian penagihan seperti produktivitas dan portofolio MIS, cara membaca dan menafsirkan artinya. Dari hasil MIS tersebut juga bisa diketahui bahwa strategi penagihan yang digunakan akan berhasil atau tidak kepada debitur. Pengelolaan kredit bermasalah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu rescheduling, yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit. Yang kedua, reconditioning. Reconditioning merupakan metode penyihatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit seperti yang pertama, kapitalisasi bunga, yaitu kewajiban atau tunggakan bunga dijadikan utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran sampai dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, menurunkan suku bunga kredit. Dan yang terakhir yaitu pembebasan tunggakan bunga dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu restructuring, curing, merupakan tindakan bank kepada nasabah antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah. Dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan. Yang keempat yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan upaya scheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima, likuidasi jaminan, yaitu penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikat baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua kewajibannya. Alternatif penyelamatan kredit dipilih yang paling memberikan kerugian minimal bagi bank, dengan kata lain memberikan NPV maksimum bagi bank. Perhitungan kecukupan modal untuk menutup risiko kredit. Besok komite melalui BCBS dan Bank Indonesia menentukan 3 pendekatan yang digunakan oleh setiap bank dalam menghitung kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit. Yang pertama yaitu standard approach, yaitu pendekatan standar. Yang kedua internal rating based approach, yaitu pendekatan internal dibagi menjadi 2, yaitu internal rating based foundation atau IRBF dan internal rating based approach advanced, yaitu IRBA. Sampai pada Agustus tahun 2014, Bank Indonesia belum mengeluarkan PBI mengenai perhitungan kecukupan modal untuk menutup risiko kredit menggunakan pendekatan standar, yaitu melalui Setbi nomor 13/6 DPNP tanggal 18 Februari 2011, peraturan menggunakan pendekatan internal dan belum dikeluarkan. Standardized approach atau pendekatan standar. Dalam pendekatan standar, peringkat kredit ditetapkan oleh lembaga pemeringkatan eksternal yang sudah diakui oleh Bank Indonesia. Bank dapat menggunakan peringkat yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat yang dimaksud untuk menetapkan bobot risiko untuk tujuan kecukupan modal. Untuk tagihan bersih atau exposure rekening administratif adalah hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontingensi setelah dikurangi dengan penyisian penghapusan aset khusus atau CKPN khusus dengan faktor konversi kredit yaitu FKK sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dibagi menjadi 2, yaitu penilaian kredit oleh pihak eksternal dan mitigasi risiko kredit. Penilaian kredit oleh pihak eksternal yaitu hasil penilaian dalam bentuk rating harus dilakukan oleh lembaga rating eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia. Kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga rating eksternal adalah sebagai berikut, yaitu objektivitas, independen, transparansi, sumber daya mencukupi, dan kredibilitas. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko kredit. Untuk transaksi dengan agunan, nilai agunan diperkenankan untuk mengurangi exposure risiko terhadap suatu counterparty ketika memperhitungkan kebutuhan modal. Jenis agunan keuangan yang diakui yaitu ada kas dan emas termasuk deposito yang diterbitkan oleh kreditur.
Dan yang kedua, surat utang yang diperingatkan oleh lembaga pemeringkatan eksternal yang diakui oleh peringkat tertentu minimal dengan rating BBB atau BBB min atau BBB min apabila diterbitkan oleh pemerintah. Surat utang yang tidak diperingkat oleh lembaga pemeringkat eksternal yang diakui untuk memenuhi persyaratan tertentu. Ekuitas atau termasuk obligasi konversi yang termasuk dalam indeks utama bursa efek. Investasi kolektif pada efek yang dapat ditransfer dan reksadana yang memenuhi persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, khusus untuk debitur non-lancar, mitigasi risiko kredit dapat memperhitungkan agunan berupa aktiva total seperti tanah dan bangunan. Internal Rating Base atau IRB. Pendekatan Internal Rating Base atau IRB mengukur risiko berdasarkan internal rating yang telah dimiliki oleh bank. Jika bank memilih untuk menggunakan pendekatan IRB, bank harus memenuhi ketentuan persyaratan minimum dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagai pengawas. Yang pertama yaitu parameter. Komponen risiko pada pendekatan ini yaitu probability of default atau PD adalah besarnya kemungkinan atau probabilitas debitur mengalami wan prestasi atau tidak mampu mengembalikan kewajibannya baik pokok maupun bunga pinjaman. PD merupakan estimasi ke depan biasanya dengan time horizon 1 tahun. Yang kedua, loss given default atau LGD. LGD adalah estimasi potensi kerugian bank jika terjadi wan prestasi. Besar LGD adalah min 1 recovery rate, yaitu recovery rate adalah tingkat pengembalian pinjaman setelah bank melakukan upaya penagihan atau penjualan agunan atas kredit macet. Yang ketiga, exposure of default atau EAD adalah estimasi besarnya exposure kredit pada saat terjadinya wan prestasi. Yang terakhir yaitu effective maturity yaitu M adalah sisa jangka waktu kredit atau instrumen kredit. Komponen risiko ini diterapkan hanya untuk tagihan kepada pemerintah, korporasi, dan IRB approach dibagi menjadi dua yaitu Foundation IRB dan Advanced IRB. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Penyebab kredit macet. Resiko kredit merupakan musuh utama dari setiap lembaga keuangan. Resiko kredit ini biasanya terjadi karena beberapa sebab. Bankir senior Teguh Pujo Mulyono pada tahun 2001 menulis dalam bukunya Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersi memberikan dua sebab terjadinya kegagalan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu faktor internal, adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit, kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit, kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan, tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan, dan kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan pada nasabah atau debiturnya. Adanya sikap ceroboh, lalai, dan menggampangkan dari pengelola perkreditan. Sedangkan faktor dari eksternalnya yaitu kegiatan perekonomian makro atau kegiatan politik kebijakan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan. Adanya bencana alam atau kejadian lain yang tidak terduga sebelumnya, adanya etikat baik nasabah yang diragukan, adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri, sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi risiko usaha di bidang perkreditan. Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar baik sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Dan yang terakhir, yaitu adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank.
Penerapan manajemen resiko kredit. Penerapan manajemen resiko kredit di dalam suatu perusahaan setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Dan yang terakhir adalah sistem pengendalian internal. Manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit adalah mekanisme atau teknik pengelolaan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi yang optimal. Manajemen portofolio ini dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target market dan targeted customer, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio kredit yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya. Implementasi manajemen portofolio kredit ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis chart untuk kredit individu. Analisis chart adalah analisis konsentrasi dan pengelompokan kredit berdasarkan industri atau geografis. Adapun manfaatnya adalah agar kredit tidak terlalu terkonsentrasi pada satu jenis industri saja atau pada satu daerah saja, dan portofolio kredit terdiversifikasi. Risiko sistematik default atau kredit macet rendah. Manajemen portofolio akan mampu menghindarkan lembaga keuangan dari konsentrasi pinjaman pada bidang bisnis, geografis, ataupun peringkat kredit tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi rendah. Risiko konsentrasi kredit dapat dianalisis dengan analisis chart. Konsentrasi kredit adalah eksposur signifikan yang terkait dengan counterparty individual dan kelompok counterparty yang saling berkaitan, sektor ekonomi dan wilayah geografis, ketergantungan pada aktivitas dan komoditas tertentu, dan yang terakhir yaitu jenis agunan atau counterparty tunggal. Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau benda tidak berwujud yang diserahkan dari debitur kepada pihak ketiga sebagai pemilik agunan. Kepada lembaga keuangan sebagai second way out guna menjamin pelunasan kredit apabila kreditnya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dari banyaknya mitigasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, model yang paling umum diterapkan adalah meminta agunan. Agunan adalah aset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin kredit yang akan menjadi milik lembaga keuangan jika terjadi macet. Agunan wujudnya sangat beragam, namun yang paling aman adalah agunan tunai berupa uang tunai. Agunan yang paling sering dijaminkan adalah agunan properti seperti tanah dan bangunan, dan lain-lain. Oleh karena itu, agunan sering dikenal dengan second way out. Untuk mitigasi, perlu dipertimbangkan secara cermat regulasi agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan pengikatan agunan. Kriteria agunan yang dapat diserahkan adalah yang pertama marketable, yang kedua mempunyai nilai ekonomis, dan yang ketiga aman secara yuridis. Jenis agunan yang dapat diterima oleh lembaga keuangan dapat dilihat pada agunan yang berupa tanah dan rumah tinggal merupakan agunan yang paling lazim untuk dipakai. Pengawasan arus kas. Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah adalah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di lembaga keuangan, sehingga kredit yang memburuk dapat dideteksi lembaga keuangan. Reaksi cepat terhadap kredit yang makin memburuk kualitasnya dapat memperkecil masalah bagi lembaga keuangan. Dengan melakukan pemantauan arus kas, risiko kredit dapat diturunkan dengan menjaga exposure at default atau EAD dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi. Sistem informasi manajemen risiko kredit.
Sistem informasi manajemen resiko kredit. Untuk resiko kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit, peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit dari pihak lawan transaksi, agar dapat digunakan direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko konsentrasi kredit. Sistem yang harus dimiliki harus mampu mengakomodasikan strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, agunan, dan lain-lain. Tidak disangka-sangka kita telah berada pada penghujung presentasi. Jika ada kesalahan kata dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.